Ini ada sebuah konspirasi, kebanyakan makan kedelai itu bisa bikin estrogen lo naik dan testosteron lo jadi menurun gitu. Yang ujung-ujungnya bikin lo jadi feminin gitu. Kalau banyak banget, memang si fitoestrogen itu akan meningkatkan hormon estrogennya laki-laki. Dan itu akan membuat laki-laki lebih feminim, iya. Dulu gue kan pernah ngundang lo nih. Nih dulu tuh namanya siapa ya di YouTube gue tuh? Gue nyebutnya Rahel Sandra atau Rahel Tantra ya waktu itu ya? Rahel Tantra, ya. Waktu itu kita bikin beberapa video. Itu viewsnya ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 100 ribu. Laku loh. Sampai lo diundang ke Denny Sumargo. Sampai lo hampir diundang ke podcast yang lebih gede lagi. Cuman lo gak mau. Berarti udah tenar sekarang lo ya? Setelah di podcast, setelah di YouTube Gamal gitu. Makasih ya Gamal. Wah luar biasa. Banyak klien akhirnya setelah itu ya? Ya lumayan. Jadi pokoknya lo ini kan keahlian lo apa sih? Masalah cowok-cowok yang kecanduan porno, kecanduan onani, susah berhubungan seksual, belum punya anak, kayak gitu-gitu ya. Itu keahlian lo tuh. Ranahnya tuh di situ ya. Ranahnya di seksualitas lah. Tapi kebanyakan klien lo itu masalahnya apa ya Mbak Rahel ya? Paling topnya. Topnya ya kecanduan porno sih. Kecanduan porno. Ini juga pasti banyak yang nonton, emang banyak pecandu bokep yang di sini. Jadi ya pasti abis video ini pun bakal banyak tambahan klien baru. Ini Twitternya Mbak Rahel nih, bagi yang mau konsul ke depannya ya langsung ke Twitternya aja. Jadi gue ngundang lo ini, gue pengen ngobrol-ngobrol karena gue baru launching nama produknya Johnny Cream nih. Ini krim buat selangkangan, biar gak bau. Oh iya, itu kenapa dinamain Johnny? Ya kan buat titit itu. Jadi namanya Johnny Cream. Kalau namanya krim titit gak boleh di Bepom. Jadi namanya Johnny Cream kan gitu. Aduh, ketawa. Banyak orang yang banyak yang ketawa gak sih ngelihat namanya? Oh banyak. Iya. Gak apa-apa lah ya. Tapi tetap beli kan? Tetap beli, laku ini. Iya. Nih tongolin di layar nih ntar nih. Trending item di TikTok. Kayaknya dia doang yang jual. Lu doang yang jual ya? Mungkin ya. Belum cek lagi yang lain sih. Pokoknya banyak orang yang titiknya bau. Keringetan, makin bau. Akhirnya ya butuh Johnny Cream. Kenapa sih ada orang yang titiknya bau ya? Mungkin karena ini ya, higienitas yang buruk sih. Terus pola makan juga ya. Diet yang salah yang bikin dia itu apa ya, keringatnya jadi bau. Terus otomatis karena di bagian selangkangan itu juga banyak keringat. Dan akhirnya dia mempengaruhi baunya si penis itu. Gue nyebutnya penis ya, gak bisa gue nyebut titit. Oh iya, oke. Bisa sih, cuma gak enak. Penis bau ya. Ini masalah yang umum sebenarnya sih. Umum sih, iya. Umum. Emang orang ya penisnya karena lembab ya. Iya, lembab. Jadi pada bau busuk gitu kan. Kadang kalau pakai Johnny Cream nih ya. Banyak orang yang bilang, termasuk gue tes ya. Gak ganti kolor 3 hari pun masih aman. Baunya masih aman. Itulah gilanya Johnny Cream tuh. Iya sih, selain itu kan juga dipengaruhi sama ini loh. Apa namanya? Mungkin dia lagi konsumsi obat yang akhirnya bikin area situ jadi bau. Terus juga bisa mungkin juga, gitu ya? Bisa juga karena ini habis hubungan seksual terus dia gak cuci, gak bersih-bersih gitu sih. Atau ya infeksi penyakit. Contoh apa penyakitnya? Ya penyakit menular seksual lah yang itu bisa bikin bau ya. Tapi kan itu kan jarang lah. Lebih umum karena emang nggak ganti kolor, nggak mandi segala macam. Tapi pakai Johnny Cream nggak mandi pun nggak akan bau. Itu buat cowok doang berarti? Sebenarnya ini buat selangkangan, meskipun namanya Johnny itu buat titit maksudnya ya. Tapi sebenarnya buat selangkangan, biar nggak gatel, biar nggak bau, biar mencerahkan. Jadi cewek pun kalau pakai di selangkangan boleh juga. Oh bisa mencerahkan? Di area lipatan lah pokoknya. Tapi lebih utamanya adalah di menghilangkan bakterinya. Gue uji di lab ini mbak. Gue uji di lab dalam waktu 5 menit udah menghilangkan bakteri apa gue namanya, Staphylococcus something lah, gue gak ingat lah pokoknya. Dan emang gue tes 3 hari gak ganti kolor. Jadi kalau kita mau ngurangin yang namanya efek rumah kaca, cuci baju keseringan, pakai Johnny Cream. Jadi kan gak ngelondri gitu, gak ngelondri baju. Kalau gue tanya nih ya, lebih mana yang bikin ilfil mbak? Antara bau mulut sama bau penis itu? Aduh. Semuanya bikin ilfil sih sebenarnya. Lebih parah mana sih sebenarnya? Kalau gue ya, ya bau mulut lah karena kan lebih sering. Jadi mendingan penisnya bau busuk daripada mulutnya bau gitu ya? Hah?
Nggak, sebagai perempuan sekali gue tanya, lu sebagai perempuan juga gue tanya ini. Lu semuanya sih nggak enak ya Riz ya. Nggak enak lah semuanya. Jadi lebih baik semuanya wangi. Oke. Bukan sesuatu yang bisa dipilih sih, itu gila lu milih kayak gituan. Nah, lo pilih suami yang mana? Coba kalau sebagai perempuan, pilih suami yang penisnya bau bangke atau yang mulutnya bau bangke gitu. Nah kalau harus pilih kan, gue lagi jualan ini. Sekalian. Pertanyaan sulit banget sumpah. Gue gak milih dua-duanya. Gila aja lu punya suami yang penisnya bau bangke, mulutnya juga bau bangke. Tapi sebenarnya yang bikin penis itu bau apakah jembutnya kali ya? Bisa. Jembut itu kan juga rambut. Rambut itu kan juga kalau misalnya dia gak dirawat, gak di treatment, gak dipotong, gak dipangkas, itu bisa memerangkap keringat yang bikin dia jadi lembab kan. Jadi kita pangkas bagusnya. Pangkas. Kalau dihabisin bagus gak menurut lu? Kalau menurut gue sih dia jadi kehilangan fungsi ya. Karena kan kalau kita lihat dari fungsinya, yang namanya rambut itu buat melindungi supaya nggak terpapar sama patogen gitu. Jadi dia patogen itu bakteri apa ya? Ya semua bakteri yang buruk lah. Oke. Jadi yang beracun gitu loh di tubuh kita. Nah, terus kalau misalnya terlalu panjang kan memang bikin baunya nggak enak karena ngebersihinnya lebih susah sih. Walaupun memang si rambut ini akan berhenti tumbuh pada panjang tertentu gitu. Jadi dia gak akan numbuh terus sampai tanah. Gue juga mau nanya, lo kan di Twitter lo juga nih ya. Lo ngebahas-bahas aura gitu. Yang mana jujur gue gak ngerti, gue gak paham tuh. Apa ngaruhnya aura sama orang itu, dia kecanduan bokep kah atau kecanduan onani segala macem? Maksudnya kecanduannya kok ngasih pertanyaan berbeda sih? Nah, apa yang lu bahas di Twitter tentang aura maksudnya gitu loh? Oke, jadi lu nanya pengertian aura gitu ya? Iya, itu kan hal yang gaib yang gue gak percaya gitu maksudnya gitu loh. Lu gak percaya aura? Nggak masuk logika gue aja. Oke. Gitu. Aura itu kalau dari konsep spiritual, dia itu digambarkan sebagai sesuatu yang berenergi, yang punya warna gitu. Jadi setiap manusia, hewan, tanaman, bahkan benda mati itu punya aura. Jadi setahu gue, kalau lu ada sesi sama klien lu nih, dengan lu pegang tangannya pun lu bisa lihat auranya dia apa? Kalau gue sih enggak, tapi gue bisa ngerasain. Iya, maksudnya dengan lu punya klien sama lu sesi tantra nih, lu sentuh misalnya kepalanya atau punggungnya atau apa, itu lu tahu, lu bisa merasakan aura dia kayak gimana? Iya, bisa. Dan itu ngaruh ke apa maksudnya? Ngaruh ke apanya gitu? Ngaruh ke apa ya? Kan kalau di tantra sendiri yang namanya aura itu kan disebut punya 7 warna ya, dan 7 warnanya itu sesuai dengan cakra yang ada di dalam tubuh, cakra dasar, cakra utama yang ada di dalam tubuh. Ada warna merah, oranye, kuning, terus warna hijau, biru, ungu, nila gitu. Nah, kalau misalnya orang-orang yang kerjanya di bagian metafisik ya, mereka itu menggunakan aura itu untuk apa ya? Untuk screening mungkin ya. Jadi dia tuh bisa tahu kalau orang ini ada sesuatu yang nggak benar di bagian sini, bagian sana gitu. Contoh kasusnya, misalnya auranya warna apa, terus dia kenapa gitu? Memang sih manusia itu punya aura dasar ya. Maksudnya dia itu punya sesuatu yang nempel terus gitu loh warnanya. Tapi aura itu bisa berubah tergantung lagi dia itu fokus di mana. Misalnya nih Faris lagi sibuk mau nyalek ya. Itu biasanya aura yang paling kelihatan tuh biasanya warna biru. Artinya? Artinya lu tuh lagi banyak banget speaking. Banyak public speaking, lagi ngomong kemana-mana gitu. Karena itu mewakili cakra tenggorokan. Oke, nextnya? Terus warna lain apa contohnya lagi? Warna lain misalnya apa ya? Orang yang terlalu seksual misalnya ya. Dia tuh pikirannya soal, ya kayak yang lu bilang itu. Dia terlalu kecanduan. Itu warna apa? Warna itu biasanya merah. Berarti lu tahu kalau ketemu orang, cara lo ngerasain lo pegang palanya, lo pegang apanya? Palanya. Enggak sih, deketan aja udah terasa. Deketan, berarti lu kalau lu di busway, katakan naik MRT, lu tahu siapa aja di MRT itu yang pecandu bokep? Bisa tahu kalau gue ngasih intention ke situ. Oh, lu arahkan fokus ke sana. Ini mukanya mesum misalnya gitu. Lo lihat, wah ini orang pecandu bokep nih. Lo tahu tuh. Bisa terasa. Merah warnanya tuh berarti. Iya. Gila, berarti oh ini serem juga ya kalau ilmu
aura ini banyak yang paham, berarti ketahuan siapa aja yang tukang ngebokep, tukang coli, orang tahu gitu, jadi berasa gitu kan, auranya warna merah gitu. Iya. Ya yang enggak selalu yang berwarna merah itu pasti suka ngebokep, enggak lah. Cuman seksualnya meluap-luap. Ya, cuma dia orangnya sangat seksual gitu. Mungkin dia lagi high energi lagi. Ya cuma kita kan bisa ngerasa ya, maksudnya orangnya cupu. Dia merah, berarti kan dia mungkin nih emang suka onani kali ini orangnya. Terus warna lain warna hijau. Apa tuh? Kalau hijau itu biasanya representasi dari cakra jantung. Jadi dia tuh biasanya suka ke arah sosial sih. Orang-orang baik. Orang-orang baik. Atau pura-pura baik, mungkin lagi nyalek sejadi tuh ya. Pura-pura baik, ngasih sembako, ngasih apa itu warna hijau berarti itu. Nggak bisa pura-pura, Riz. Itu pure. Nggak bisa pura-pura. Ini cocok jadi konsultan politik ini. Iya. Biar kita lihat maksudnya, nih ternyata nih Prabowo atau Anies atau Ganjar, nih benar-benar sosial kan nih, hijau kan nih gitu. Tapi dari video tuh nggak mungkin ya, harus ketemu langsung. Oke. Apalagi abis itu warna apa lagi? Harusnya lu nanya dari awal dong, urut dong. Ya nggak apa-apa. Merah, kuning. Ya merah udah, hijau udah, si biru udah. Kuning apa kuning? Kuning itu hubungannya sama cakra seksual sih. Jadi kan cakra itu ada 7 ya. 3 cakra di bawah, terus cakra jantung sama 3 cakra atas. Nah cakra bawah itu ada cakra dasar, cakra seksual, sama cakra solar plexus atau yang hubungannya sama pencernaan. Dan itu 3-tiganya itu warnanya berurutan nih, merah, kuning, oranye. Udah, terus kalau yang jantung itu hijau, kalau yang 3 atas itu warnanya biru, terus ungu atau nila. Terus sama kalau crown chakra itu tenggorokan. Yang 3 cakra atas itu tenggorokan, terus cakra ajna atau mata ketiga sama cakra crown, mahkota. Ya, kalau yang crown itu maksudnya apa artinya? Crown tuh biasanya orang-orang yang spiritual banget, misalnya para ulama gitu, kiai, pendeta, pokoknya yang di agama-agama. Berarti kalau misalnya misal lu nih, lu ketemu sama katakan ulama nih, ketahuan tuh mana yang beneran, mana yang gadungan gitu. Iya, kelihatan. Mana yang gadungan, tukang tepu gitu kelihatan tuh ya berarti ya. Terasa sih. Terasa. Kalau lu fokusin ke dia. Iya. Jaraknya harus sedekat apa sih buat lu bisa tahu gitu? Kalau misalnya dia emang auranya bagus, gue jarak 2 meter aja udah bisa ngerasain sih. Gila, berarti itu orang hebat tuh dia berarti. Hebat, makin hebat orangnya, makin lebar jaraknya. Nah ini tuh ilmunya belajar di mana maksudnya? Aura-aura begitu. Belum tentu si ulama itu misalnya auranya hebat, belum tentu dia ngerti sebenarnya. Pasti dia ngerti? Belum tentu sih. Belum tentu dia ngerti. Dia sendiri mungkin nggak sadar kalau dia auranya bagus gitu. Oh gitu. Nah aura itu ngaruh ke apa? Ngaruh ke karisma, ngaruh ke apa gitu? Iya pasti. Aura itu mempengaruhi karisma. Gitu. Berarti kalau lu masuk tim ses politik capres misalnya, lu bisa ngeliat tuh ya, misalnya lu deket nih orang karismatik gak? Maksudnya gitu. Gak bisa tipu-tipu gitu kan. Karena auranya kelihatan gitu ya. Tapi kalau nonton debat di TV gak kelihatan. Gak bisa. Kalau misalnya nonton di TV, di video gitu, mungkin kita lihatnya dari bahasa yang lain ya, bukan dari aura. Mungkin dari apa sih bahasa tubuhnya. Tapi lah. Itu kan bisa dibuat-buat kan sebenarnya ya. Oke. Jadi aura ini gunanya apa sebenarnya kalau kita pelajarin gitu? Nggak ada gunanya sih kalau nggak lu pakai. Biasanya lebih mempermudah aja sih. Mudah untuk hidup. Contohnya? Ya lu jadi bisa pilih-pilih mau temenan sama siapa, terus mau deket sama siapa gitu. Oke. Termasuk buat deketin lawan jenis juga gitu. Iya. Atau sesama jenis ya, tergantung kebutuhan ya gitu. Nggak, berarti kalau ada klien lo misalnya, dia kontak lo gitu. Mbak, gue kebanyakan ngebokep misalnya gitu. Banyak yang gitu kan? Banyak banget. Yang dari Gamal juga banyak gitu ya? Banyaknya ngebokep sih justru. Nggak ada yang lain karena ngebokep semua tuh. Gimana sih Gamalnya? Dulu pernah sampai ada yang nge-DM gue loh. Ada yang gue bilang, Bang Gamal thank you, gue jadi kenal Mbak Rahel dari video lu. Iya. Gue punya masalah begini. Panjang itu nge-DM gue. Ya udah kontak aja gue bilang. Jadi akhirnya kontak lo tuh pas itu. Saran lo apa? Harus dia rubah warna merahnya menjadi warna biru, warna hijau kah auranya? Apa gimana biar dia berhenti ngebokep nih? Gimana caranya berhenti ngebokep yang versi aura maksudnya gitu loh? Oh versi aura.
Karena aura ini sebenarnya sangat berhubungan sama kesejahteraan manusia ya. Jadi gini, kalau misalnya lu punya pola makan yang bagus, lu punya gaya hidup yang bagus, itu kan artinya lu sejahtera. Dan secara otomatis energi yang ada di sekitar lu, gelombang energi yang ada di sekitar lu, medan elektromagnetik yang ada di sekitar lu itu juga akan jadi sejahtera. Ya kan? Jadi pertanyaannya gimana sih supaya lu lepas dari apa? Bokep. Kalau dari cara gue ya, dari cara aura nih, versi aura nggak harus aura juga sih, Riz. Cuma ini pasti akan mempengaruhi aura gitu. Jadi kalau dari gue berarti ya lo googling lah, banyak kok. Ada banyak cara kalau di googling. Ya, tapi kalau dari cara gue, yang pertama itu gue kalau dari gue adalah mental diet. Mental diet tuh artinya gini, kita ini sebagai manusia itu kan pasti punya kecenderungan untuk absorb atau untuk menyerap apa yang ada di sekitar kita kan, termasuk menyerap yang jelek. Jadi gimana caranya supaya lingkungan lu itu tuh lu kondisikan bagus dulu. Kalau misalnya lu emang doyan ngebokep ya lu jauh-jauh lah dari lingkungan yang doyan ngebokep gitu. Teman-teman bokep teman-teman gitu. yang suka nonton dan segala macam. Terus kalau misalnya lu sendirian di rumah, terus lu ada kecenderungan untuk nonton ya lu jangan di situ gitu. Karena lu pasti akan ada keinginan untuk ke arah sana. Tapi kan bingung kalau di rumah ada keinginan mau onani, mau ngebokep. Tapi kalau keluar ketemu teman-teman yang doyan bokep gimana jadinya? Ya harus mental diet tadi gue bilang. Jadi berhenti absorb. Terus yang kedua lu harus fokus sama pengembangan diri. Harus mulailah nambah skill baru atau apa ya, belajar yang lain lah. Jangan cuma urusan bokep, pengembangan diri ya. Oke. Makanya nonton Gamal Man tuh. Ini aura gue apa hari ini? Ijo. Artinya apa? Orang baik. Orang baik. Gila, ini nggak dibayar sih sebenarnya. kayak gue bayar lo anjir. Nggak gue. Terus yang satu lagi gue ngomong masalah yang satu lagi tuh supaya lo nggak ngebokep mulu. Apa? Jadi lupa gue. Tadi yang pertama mental diet. Karena manusia punya kecenderungan untuk absorb apapun yang ada di sekitar dia. Okay. Terus jadi gimana caranya supaya lu itu tidak selalu absorb adalah lu mengkondisikan lingkungan lu. Kalau misalnya lu gak bisa juga mengkondisikan lingkungan lu ya lu fokus sama pengembangan diri. Lu mulai belajar skill-skill baru, mulai belajar pokoknya sesuatu yang baru lah supaya ada jalur baru yang terbentuk di otak lu. Gak cuma soal bokep gitu. Terus yang ketiga adalah yang namanya bokep itu pasti selalu berhubungan sama dopamin kan. Dopamin itu kan hormon neurotransmitter yang dia itu mudah sekali didapat dari kesenangan. Cobalah lu mendapatkan hormon dopamin itu dari kesulitan atau dari kesakitan. Karena si neurotransmitter itu dia gak cuma dihasilkan dari kesenangan, tapi dia juga dihasilkan dari kesakitan, pain. Misalnya gini, kalau lu latihan nge-gym, olahraga itu kan sakit ya, atau lu mandi air dingin itu kan sakit. Tapi setelah melakukan proses yang sakit itu, hormon dopamin lu tuh akan keluar gitu. Jadi substitusi ganti tadi dopamin bokepnya, jadi dopamin hal yang gak comfort gitu ya. Yes. Jadi pleasure itu kan lebih gampang kan. Jadi coba ganti ke yang pain. Jadi benar ya, maksudnya nggak bullshit ya kalau kita rajin ngelakuin hal yang kita nggak suka itu bagus buat gantiin dopamin bokep itu. Iya. Tapi jangan semua yang dopamin pain itu lu tumpuk barengan. Misalnya lu suka musik terus lu nge-gym, jadi lu pakai dua-duanya itu dalam satu waktu tuh jangan. Lu tetap harus diversity gitu loh, supaya yang namanya dopamin itu kalau di otak kita tuh dia harus balance kan. Jangan sampai kelebihan tapi jangan kekurangan juga. Ini kebagian yang paling seru nih. Ini ada sebuah konspirasi yang gue sebenarnya belum bisa cerna juga. Gue nggak bilang gue percaya, tapi ini kayak konspirasi gila gitu loh. Gilanya gimana, Riz? Jadi ada yang bilang ini konspirasi luar negeri ya. Kebanyakan makan kedelai itu bisa bikin estrogen lo naik dan testosteron lo jadi menurun gitu. Yang ujung-ujungnya bikin lo jadi feminin gitu. Oh, ini kayak konspirasi gila gitu di otakku kalau gue denger gitu. Dari sisi lu, menurut lu gimana? Kalau ngomongin itu berarti kita ngomongin kedelai ya.
kita gue pernah cari banyak riset karena ada klien gue yang nanya soal ini. Jadi gue sempet cari apa sih ini. Jadi kalau dari yang gue baca atau gue selidiki atau gue riset soal si konspirasi ini, memang kan si kedelai itu awalnya itu kan dia memang tanaman yang ditanam di tanah, terus secara tradisional ya, terus dipanen. Tapi karena kebutuhan pangan dunia itu semakin besar seiring dengan bertambahnya waktu, akhirnya para ilmuwan itu mulai membuat yang namanya kedelai transgenik atau GMO. Modifikasi. Nah, yang namanya kedelai ini secara alami dia itu punya satu senyawa yang disebut sebagai fitoestrogen. Fitoestrogen ini justru saat jadi GMO nih, setelah ada GMO itulah yang bikin perdebatan. Ini kalau ini GMO, si fitoestrogen yang ada di si kedelai ini akan bisa menaikkan hormon estrogennya laki-laki atau enggak gitu kan. Tapi memang ada banyak makanan alami yang punya fitoestrogen sebenarnya. Cuma memang yang paling banyak itu di kedelai. Nah, jadi karena banyaknya GMO kedelai itu yang hampir 90% semuanya GMO itulah yang bikin kekhawatiran buat orang-orang ya. Maksudnya meningkat drastis si fitoestrogennya itu? Bukan, pengadaan si kedelai di dunia gitu loh. Karena kebutuhannya. Ya, karena kebutuhannya. Jadi kebanyakan dia GMO memang. Terus bedanya apa kedelai yang GMO sama non GMO gitu? Bedanya di itunya, di apa? Bedanya di itunya loh, modifiednya loh. Jadi gini, maksud gue gini Riz, karena dia itu modified, itu jadinya akhirnya menimbulkan tanda tanya dan menimbulkan perdebatan bahwa yang namanya fitoestrogennya itu bisa membangkitkan estrogen karena dia GMO gitu. Jadi itu yang masih dalam penelitian sih. Cuma kalau misalnya ngelihat dari senyawa aslinya itu memang alami ada di kedelai gitu. Kedelai yang bukan GMO pun punya gitu, yang namanya fitoestrogen. Cuma gara-gara dia ada yang modified, itu yang bikin khawatir gitu. Terus dan nggak semua yang ada yang beredar di dunia ini memang GMO, tapi ada juga yang non GMO gitu. Terus dan yang namanya fitoestrogen itu nggak cuma ada di kedelai, tapi memang paling banyak di kedelai. Makanya kalau misalnya kita perhatiin, kedelai itu kan dimasaknya itu dengan cara fermentasi. Nah, fermentasi itu bisa mengurangi 1/3 si fitoestrogen. Makanya itulah tujuan nenek moyang kita bikin tempe. Oh, tanpa mereka tahu tentang fitoestrogen dan teman-temannya itu. Keren ya. Dia itu kan dimodifikasi supaya bisa diproduksi secara massal gila-gilaan kan, karena kebutuhannya nggak mungkin tanpa dimodifikasi gitu kan. Betul. Dan sampai sekarang juga kayak daging-daging vegan itu kan juga kedelai semua ya. Jadi sebenarnya ini hal yang belum jelas, cuman ada yang mengkhawatirkan demikian karena kebutuhannya saking banyaknya demand-nya gitu ya. Masuk akal nggak menurut tapi soal membuat jadi feminin gitu, kebanyakan fitoestrogen gitu. Oh iya. Kalau banyak banget, memang si fitoestrogen itu akan meningkatkan hormon estrogennya laki-laki. Dan itu akan membuat laki-laki lebih feminim, iya. Itu nyata ya? Nyata, secara karena logika memang, gitu. Secara logika ya, karena memang si hormon ini kan dia nantinya kalau misalnya nih, gamal hormon estrogennya meningkat. Nah itu lo biasanya akan ada tumbuh sesuatu yang sebelumnya nggak ada gitu, misalnya payudaranya. Tumbuh tete kayak namanya apa kalau bahasa medis itu kalau cowok yang teteknya gede gitu? Nggak tahu gue. Gitu. Ya oke. Pokoknya ada payudaranya. Ada payudaranya. Gitu. Terus cara mikirnya aja tuh bisa berubah loh. Gila. Lebih feminim gitu. Emosinya, mentalnya lebih feminim. Dan itu memang secara sains memang terbukti bukan. Iya, bukan. Tapi memang kadang kalau nggak dijabarin tuh kayak konspirasi orang dungu gitu ya, kayak masa aja lo makan tempe terus lo jadi feminin, kan nggak masuk akal gitu. Ya tapi kan memang kalau banyak gitu. Tapi kadar banyaknya itu nggak jelas berapa ya, itu kan. Itu kan yang nggak diketahui. Kan nggak mungkin ada orang makan tempe satu hari 20 kilo, nggak mungkin kan. Nggak mungkin kan. Gitu, jadi ya tetap kembali kepada pilihan masing-masing individu sih mau makan GMO atau
non GMO, mau makan tempe apa tahu. Tapi itu yang penting jangan terlalu berlebihan. Lo gimana? Ada yang mau tanya sama gue? Tadi katanya mau nanya gue. Gue sih tadi akhirnya konspirasi tadi tuh. Tadi bagian akhir. Iya lo gimana Riz? Apa? Jadi Faris ini apa tujuannya nyalek? Tujuannya? Ya cari kesibukan aja. Cari kesibukannya ya cari kesibukan aja sih sebenarnya sih. Oke. Gak ada alasan lain sih. Kita tuh udah kenal berapa lama sih Riz? Ya lama lah. Lama ya? Lupa lo gue. Terus gimana dari aura gue kelihatan gak gue bakal nyalek dari dulu gitu? Oh kelihatan. Gila banget seriusan. Dari mananya? Soalnya gini, gue tuh lihat Faris tuh ya, dia itu anak muda. Sekalian promosi lu kayak dibayar nih. Abis ini gue kasih nomor rekeningnya. Jadi kalau gue lihat Faris dari dulu sampai sekarang itu banyak banget sih perubahannya lu dari pola pikir terutama. Gila, keren banget. Ya, terus kalau gue lihat lu itu kan udah kaya ya Riz, duit lu banyak. Terus kadang orang-orang yang udah punya semuanya itu bingung tuh mau ngapain, akhirnya dia nyalek. Gitu ya. Orang kesian tuh ya orang tuh gak punya kerjaan, bingung ngapain ya gitu. Enggak lah itu kayaknya lu udah punya semua kan, harta, wanita, sekarang tinggal tahta ya kan? Oh iya kali ya. Bener gak? Bener gak Reza? Enggak sebenarnya ada tujuannya, cuman males dijabarin. Alah, jabarin aja daripada lu dituduh mengejar tahta. Karena tujuannya adalah gue banyak kesel aja sama orang yang suka parkir sembarangan itu loh. Kalau kita jadi DPRD di Jakarta nih, kan punya nomor telepon di sub. Lo di mana emang Jakarta mana? Jakarta Selatan. Oh, Oke. Jadi kalau buat bisa telepon di sub, Pak, soalnya di jalan ini ada orang brengsek nih, tolong diangkut ya, kan enak gitu. Terus? Daripada sekarang lapor di aplikasi gitu, lamaan ya? Gitu kan lebih enak gitu. Itu yang pertama, yang kedua, ketiga nanti gue sebutin di video-video lain lah. Panjang ini kan, ini masih panjang ini kan. Tapi udah pada tahu belum sih lu tuh nyalek? Ya ada yang tahu ada yang enggak lah. Follower lu tahu? Mungkin ada yang tahu ada yang enggak gitu. Tapi gue nyalek nggak pakai duit. Ke partainya gratis. Gue juga udah bilang gue nggak mau pasang banner karena malu-maluin lah buat gue itu, malu-maluin. Gue juga nggak mau ngasih sembako, 1 butir nasi pun gue nggak mau ngasih. Jadi visi lu apa Riz sebagai caleg? Visi gue pokoknya kalau gue ya, gue pengen Jakarta yang bener ya bener, salah ya salah. Tertib gitu loh. Kalau emang depan rumah gak boleh parkir, lu jangan parkir. Jangan lu bilang, gue kan akamsi, kampret lu akamsi, gue laporin di lu sialan gitu loh. Mau lu akamsi, mau lu sepuh, mau lu orang gila, gue gak peduli gitu loh. Jadi patokannya adalah kebenaran, bukan saya miskin, saya kaya, tai kucing lah semua itu gitu loh. Keren sih Faris. Kayaknya emang udah waktunya ya anak muda kayak lu tuh bangkit dan maju gitu. Ini bener-bener kayak dibayar lo ya. Gue gak bayar lo. Habis sih nomor rekening. Jadi aura gue hijau ya sekarang. Iya. Tapi memang berubah-ubah kalau sekarang saat ini. Sosial ya. Sosial. Enggak sih, kan tadi gue bilang gue bahkan gak mau ngasih sembako barang sebutir nasi, gue gak mau. Iya, tapi kan kalau ngomongin aura lagi gak apa-apa ya, balik lagi ya. Kalau ngomongin aura lagi, yang 3 aura bawah itu kan memang soal diri kita sendiri. Nah setelah lu mencapai penerangan di di cakra keempat, itu egoisnya manusia itu hilang. Karena dia udah mulai peduli nih sama sekitarnya. Gak salah gue ngomongin narasumber mantap ini. Sekalian promosi. Oke, Mbak Rahel, thank you nih. Ini gue kasih lagi di layar kontaknya Mbak Rahel Tantra nih. Siapapun yang punya masalah kecanduan bokep, masalah mungkin keluarga, hubungan seksual segala macem lah. Kalau aura tuh gak ada masalah ya sebenarnya sih, bukan masalah itu ya. Ya pokoknya masalah-masalah tantra gitu lah ya. Apa emang masalah tantra? Seksual lah pokoknya. Ya, seksual. Pikiran dan seksual kan, mind and body sih sebenarnya. Mind and body gitu pokoknya. Ada kalau orang rasa depresi itu bisa bantu juga. Bisa dong. Oh jadi masalah mental terganggu gitu yang banyak anxiety gitu kan. Gue gak pernah ngerasain sih, tapi ya buat yang butuh ya monggo lah. Iya. Mungkin kalau one day lu kenal sama pejabat-pejabat tinggi gitu ya, level-level gubernur apa gimana gitu. Lu bisa dibikin tuh konseling anxiety itu, lu bisa bantu tuh. Bisa. Proyek tuh. Ya udahlah. Lu kan? Bukan, gue DPRD. Itu kroco itu kan, bukan gubernur itu kan. Itu beda itu kan. Apalagi kalau cuma anggota biasa, bukan ketua, bukan apa. Beda lah itu. Oke. Kayaknya akan kesana sih. Thank you Mbak Rahel ya. Oke, sama-sama Faris. Sukses ya. Yuk.